Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sinaga dari jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan. Di sini saya menjelaskan mengenai cara berinvestasi di aplikasi Motion Trade. Di sini saya akan berinvestasi menggunakan saham Hanjaya Mandala Sampurna. Pembahasan selanjutnya yaitu apa itu saham HM Sempurna. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk adalah sebuah perusahaan rokok berdomisili dan membasiskan di Surabaya, merupakan salah satu pemimpin pasar dan yang terbesar dalam industri rokok nasional. Kantor pusatnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian kita masuk ke sejarah PT HM Sempurna Tbk. Pada tahun 1913, Lim Singti memulai usahanya dengan memproduksi dan menjual produk sigaret kretek tangan atau SKT di warung kecil yang ia sewa di Surabaya. Ia mulai merintis usaha rokok kecil-kecilan di warung mereka di Nganglik, Surabaya. Lim saat itu sudah memiliki pengalaman meracik dan melinting rokok dari pekerjaan sebelumnya di sebuah pabrik rokok yang ada di Lamongan. Untuk memformalkan usahanya, pada tahun 1913, Lim memulai produksi rokoknya secara komersial dengan produk awalnya hanyalah kretek. Kemudian pada tahun 1930, pada suatu hari sebuah perusahaan tembakau bangkrut dan Lim ditawari untuk membeli unit usaha tersebut dengan harga murah. Perusahaan ini memproduksi rokok dengan aneka macam merek. Merek andalannya yakni Jisamsu. 2 tahun kemudian, produksi rokok Sampurna dipindahkan Lim ke bangunan yang berdiri di atas lahan 1,5 hektar di Jembatan Merah, Surabaya. Gedung ini kemudian diberi nama Taman Sempurna yang juga difungsikan sebagai teater. Bisnis rokok Sempurna selanjutnya berkembang pesat dengan memiliki 1.300 karyawan dan memproduksi 3 juta batang per minggu. Permintaannya bahkan membludak sehingga pelanggan dan agen harus menunggu beberapa minggu untuk mendapatkan pesanannya. Sayangnya, kedatangan Jepang pada tahun 1942 memporak-porandakan bisnis rokok Lim. Ia ditangkap dan dipaksa memproduksi rokok secara gratis untuk tentara penjajah bermerek Fuji. Lim juga dibawa kerja paksa ke Jawa Barat sehingga ia tidak dapat mengelola bisnisnya. Tahun 1959, bisnis Sempurna kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua yaitu Aga Sempurna, yang memfokuskan usaha pada produksi SKT dan melahirkan Sempurna Hijau atau Sampurna Kretek. Nama Jisamsu sudah terkenal, kemudian membantu Aga mengembangkan usaha Sampurna seperti semula. Puluhan tahun kemudian, PT HM Sempurna sudah memiliki 1.200 karyawan dan produksinya mencapai 1,3 juta batang per hari. Tahun 1978 dilanjutkan oleh generasi ketiga yaitu Putra Sampurna. Di bawah kepemimpinannya, pertumbuhan usaha Sampurna meningkat pesat. Putra kemudian membuat banyak terobosan dan modernisasi di berbagai sektor, seperti membangun pabrik baru seluas 153 hektar yang memproduksi rokok secara terpadu dan modern, serta membeli tembakau langsung dari petani. Tembakau ini kemudian juga dikelola dengan cara yang baru, yaitu disimpan di sejumlah gudang dan pusat distribusi yang baru, agar kebutuhan perusahaan bisa tercukupi setiap saat. Di tahun 2001, generasi keempat dari keluarga Sampurna yaitu Mikhail Sempurna, beliau berhasil melanjutkan kesuksesan para pendahulunya. Mikhail Sempurna masuk ke jaringan direksi dan menjabat sebagai CEO. Kemudian di tahun 2004, Sampurna sudah memiliki 19,4% pangsa pasar rokok nasional. Produksinya mencapai 41,2 miliar batang dan memperoleh keuntungan 15 miliar. Promosi kreatif juga dilakukan baik below and above the line untuk mengenjot penjualan kepada konsumen. Pada tanggal 15 Maret 2005, perusahaan ini kemudian diakuisisi oleh Philip Morris International atau PMI yang dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai 5,2 miliar US dollar dan akan semakin mengukuhkan posisi Philip Morris di pasar rokok dunia. Akuisisi ini terbilang mengejutkan karena Sempurna tercatat sebagai kondisi keuangan yang sangat baik ketika dijual oleh Putra Sempurna. Putra tercatat akan mendapatkan dana 18,5 triliun pasca penjualan saham ini. Selanjutnya yaitu cara membeli saham di aplikasi Motion Trade. Di sini yang pertama kita harus mencari nama saham yang akan kita beli yaitu HMSP. Kemudian kita akan ditampilkan mengenai harganya, kemudian kita isi kuantiti yang akan kita beli yaitu 1 lot. Kemudian akan muncul di sini harganya. Kita bisa pilih yang list price. Kemudian setelah itu kita masukkan PIN. Setelah kita masukkan PIN, kita confirm buy. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kita klik confirm. Setelah
Setelah itu kita buka aplikasi Motion Trade di bagian stock price. Setelah itu kita geser ke kanan di bagian finansial, maka akan muncul analisis fundamental dari saham yang akan kita bahas. Nah, di sini tersedia dari 4 kuarter, yaitu kuarter 2021, 2022, 2023, dan 2024. Nah, di sini ditampilkan bahwa saham tier sahamnya itu 1 dengan market cap besar ataupun di atas 40 triliun. Kemudian net profitnya itu perusahaan mencetak laba positif selama 4 tahun berturut-turut. Earning per share-nya juga perusahaan mencetak earning per share selama 4 tahun berturut-turut. Dalam rasio hutangnya atau DER, rasio hutang kurang dari 1 ataupun 0,02 kali modal. Kemudian kita masuk ke current ratio, aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendeknya. Di sini juga ditampilkan price to book value-nya 4 tahun berturut-turut, kemudian return on asset, kemudian return on equity. Profitabilitasnya termasuk baik. Kita buka di aplikasi paling bawah yaitu menu chart, kita klik, kemudian di sini akan muncul garis-garis vertikal dan horizontal. Nah, garis horizontal ini menunjukkan periode dalam pergerakan saham. Kemudian garis vertikal ini menunjukkan harga saham terendah dan harga saham tertinggi. Di sini harga saham terendah yaitu 820, pembuka 830, dan yang tertinggi 850. Kemudian pada menu di atas ini dapat kita lihat per hari, per minggu, per bulan, bahkan per menit. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kiranya video saya ini dapat bermanfaat, terutama bagi mahasiswa yang sedang mempelajari manajemen investasi dan pasar modal.